Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sehat-sehat terus. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan memujikan Selamat Pagi Bapa. Harus terus mengucap syukur tiap pagi, tiap siang, sore, malam harus terus bersyukur. Nah, sebelumnya kita harus juga mengingat apa itu hukum kasih. Ada yang ingat hukum kasih ada di mana? Ya, hukum kasih berada di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Kak Kevin bacakan ya. Jadi, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita harus terus mengingat apa itu hukum kasih, karena hukum kasih adalah hukum yang terutama yang diberikan pada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman, ayo adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu.
Jadi sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau boleh bersama-sama kembali kumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan kembali melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, dan sebentar kami akan menerima firman yang akan kami dengar. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memasukkan hati kami, supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Gimana nih satu minggunya? Satu minggu tak terasa ya, sudah terlewati. Dan di minggu ini kita bertemu lagi untuk kita mau mendengarkan sebuah cerita Alkitab ya. Dan hari ini Mbak Hesti mau ajak kita mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab yang bercerita tentang Ratu Ester. Siapa di sini yang sudah tahu Ratu Ester? Wah, kalau yang tahu pasti rajin nih baca Alkitabnya. Yuk kita mau sama-sama mendengarkan salah satu cerita tentang Ratu Ester yang terdapat di kitab Ester ayat 1-8. Ya, kisahnya akan Mbak Hesti ringkas nih dari 8 pasal tersebut. Yuk, kita mau dengarkan. Pada zaman dulu, ada sebuah kerajaan besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Jauh ya dari Indonesia ya. Nah, di Kerajaan Persia dipimpin oleh Raja Ahasiweros dan mempunyai ratu bernama Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena Ratu Wasti ini tidak taat orangnya. Wah, jadi dia langsung dihukum ya. Raja Ahasiweros adalah raja yang tegas ya. Jadi kalau ada yang tidak taat, langsung dihukum. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkanlah seluruh gadis di benteng Susan, salah satu benteng yang ada di kerajaan Persia ya. Penjaga benteng Susan tersebut bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya yang bernama Hadasa atau yang biasa dipanggil oleh Ester. Dia tidak punya ayah dan ibu, dan Ester pun juga seorang Yahudi, sama seperti Mordekai. Nah, ketika pemilihan ratu, karena Ester sangat baik dan parasnya pun juga cantik, maka Ester diangkatlah menjadi Ratu Persia. Wah, keren ya. Betapa kerennya Ester. Karena kemampuannya dan kecantikannya, dia diangkat menjadi seorang ratu. Nah, di kerajaan Persia ini ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Dan semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tidak ada satu orang pun yang boleh berani-beraninya menentang Haman ini. Nah, tetapi Mordekai menolak untuk berlutut
karena dia hanya berlutut dan menyembah Allah saja. Wah, Mordekai ini dia seorang Yahudi yang taat ya kepada Allah ya. Nah, karena hal tersebut Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Wah, padahal keberadaan orang Yahudi di seluruh Persia itu banyak. Dan banyak sekali orang-orang yang takut. Mereka takut akan dihukum oleh Haman. Karena Haman adalah orang yang sangat tega ya. Kemudian Esther dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Mereka memohon supaya orang-orang Yahudi tidak jadi dihukum oleh Haman. Setelah 3 hari berdoa, Esther atas nama bangsa Yahudi memberanikan diri untuk pergi ke istana untuk meminta izin kepada Raja Ahasiweros. Ketika Esther pergi ke istana, dia berhadapan dengan raja. Dan jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka dihukum mati. Wah, Esther mempertaruhkan nyawanya nih demi keselamatan orang-orang Yahudi. Ternyata ketika Esther menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Esther mendekat kemudian menyentuh ujung tongkat itu. Itu tandanya apa? Adik-adik? Ya, betul sekali. Itu artinya raja menerima atas kehadiran Ratu Esther. Kemudian Ratu Esther memberitahu kepada Raja Ahasiweros bahwa ada orang jahat yang akan membunuh semua orang Yahudi dan dia bernama Haman. Nah, raja sangat terkejut atas apa yang disampaikan oleh Ratu Esther. Itu sebabnya raja kemudian menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya, karena keberanian Ratu Esther memberanikan diri menghadap Raja Ahasiweros dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Haman dihukum dan semua orang Yahudi diselamatkan dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh Haman tadi. Nah, yuk. Untuk menutup cerita pagi ini, Mbak Esti mau ajak untuk kita membaca salah satu ayat nih yang terletak di Amsal 14 ayat 26. Yo, adik-adik buka Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama ya. Yuk, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, dari kisah Esther ini kita belajar ya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan memiliki ketentraman yang besar. Nih, jadi kita tahu ya, Esther dia seorang perempuan dan dia mengangkat harkat martabat. Nggak cuma harkat martabat perempuan saja, tetapi juga orang-orang Yahudi yang tadinya akan dihukum, akhirnya bisa diselamatkan karena keberanian Ratu Esther. Kita pun juga harus seperti itu ya adik-adik ya. Tuh, kita juga harus seperti Esther. Esther mau membela yang lemah. Ya, karena Esther memiliki pangkat, dia menjadi seorang ratu, dia berani untuk menghadap Raja Ahasiweros dan dia membela orang-orang Yahudi yang tadi akan dihukum mati. Karena keberaniannya, akhirnya seluruh orang Yahudi bisa diselamatkan. Itu juga yang harus kita lakukan ya, adik-adik ya. Ketika kita melihat teman-teman kita yang lemah, ada teman-teman kita yang
dalam kondisi yang tidak mampu, kita harus membantunya, kita harus membelanya. Mungkin teman kita yang lemah itu diganggu, atau mungkin dibully sama teman-teman kita yang nakal. Nah, kita nggak boleh nih diem aja. Kita harus menjadi seperti Esther yang membela dan membantu orang-orang di sekitar yang lebih lemah. Oke, cukup cerita kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa belajar ya dari seorang tokoh Esther. Oke, adik-adik semua. Yuk, sekarang kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan kisah dari seorang Esther. Bagaimana kami harus membela orang-orang di sekitar kami yang lebih lemah. Terima kasih Tuhan, ajari kami, buat kami selalu setia menjadi saksi-saksi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan sekolah minggu kami dan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan kiranya berkati dan pertemukan kami kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan, amin. Kembali lagi, gimana firman yang sudah didengar? Sebelum melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita memberikan persembahan. Tentu persembahan sudah dikasih ke celengan masing-masing ya, sudah dikasih celengan lah, nanti itu persembahannya dimasukkan ke celengan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu persembahan kami. Mari adik-adik kita berdoa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Kembali kami menghadap ke hadirat Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia, di mana saat ini masih sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang menyertai negara kami, Tuhan yang memberkati nakes, Tuhan yang berkati segala jajaran pemerintahan. Tuhan berkati supaya kami semua mampu untuk menghadapi pandemi ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Mojosongo. Tuhan yang berkati Bapak Pendeta, majelis, dan setiap komisi yang ada, serta jemaat-jemaat yang lain. Tuhan yang memberkati di mana kondisi saat ini yang pandemi. Tuhan memberikan gereja kami kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan
supaya kami juga semua dapat survive Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, di mana kami tetap bersekolah. Tuhan yang berkati setiap studi yang kami sedang lakukan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga. Tuhan yang berkati kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan, setiap apa yang dilakukan Tuhan membuat berhasil. Dan juga memberkati setiap pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik, dengan sikap yang baik ya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali berdoa untuk menutup sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Tuhan boleh kembali bersama-sama kumpulkan kami, dan sebentar kami akan undur dari sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan. Tuhan juga berkati kami supaya kami dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom.